أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين الله يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua saya, Bapak Haji Ambis Bulungan, guru saya Ustaz Kiai Haji Azwar Riza, Ustaz Turmuzi, dan para alim ulama yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Bapak Ibu semuanya, para santri, alhamdulillah sore yang sangat spesial ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita semuanya. Kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini menjadi acara yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan rizkinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan jodohnya. Maksud saya bukan jodoh hanya sekedar manusia, tapi jodoh itu banyak hal. Ilmunya berjodoh, semangatnya berjodoh, jiwanya, pikirannya, semangatnya berjodoh. Jadi pertemuan ini bukan hanya pertemuan jasad, akan tetapi pertemuan ini adalah pertemuan jiwa kita. Pertemuan ini adalah pertemuan pikiran kita. Pertemuan ini adalah pertemuan semangat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bersabar dan istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tadi saya sudah sebutkan adalah pertemuan yang sangat spesial bagi kita semuanya, karena memang hari ini dihadiri banyak santri, baik santri yang dari Pondok Gede yang biasa hadir di kajian-kajian kita, ataupun santri-santri baru yang ikut program takhusus di pesantren saya di Setu, yang dulu di awal tahun sudah disampaikan niat ini, dan alhamdulillah awal bulan Agustus kemarin program ini sudah berjalan. Saya dan teman-teman semuanya memohon doa dari Bapak Ibu semuanya, semoga program ini menjadi program yang senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sehingga nanti 1 tahun berjalan
teman-teman kita semuanya bisa menghatamkan Al-Quran dan tulis tafsirnya. Allahumma amin. Dan hari ini pun sebenarnya tidak seperti biasa saya membawa keluarga saya secara pribadi. Saya bawa istri muda saya sebelah sana, Pak Haji. Saya katakan istri muda karena memang istri saya masih muda. Dan saya juga membawa seluruh anak-anak saya, 4 anak saya. Alhamdulillah baru 4. Allah anugerahkan dan insya Allah targetnya 12 minimal ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup perkenalannya. Hari ini adalah halal bihalal bagi kita semuanya. Saya ketika merenungkan Ramadan, bulan Ramadan kemarin yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sudah pertemukan kita semuanya dengan bulan ini, dengan bulan Ramadan ini. Saya sempat berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala pertemukan Ramadan tahun ini kepada kita semuanya. Dan Ramadan tahun ini saya merasakan aura yang berbeda dari tahun sebelumnya, dari Ramadan sebelumnya. Kenapa seperti itu? Di negara kita, Ramadan tahun ini adalah tahun yang sangat spesial. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan Pilpres pada tahun ini. Walaupun kita lihat di negara-negara Islam yang lain, kita pun melihat cerita umat Islam hari ini hanya 2. Yang pertama adalah air mata dan yang kedua adalah darah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan tahun ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita semuanya agar kita melakukan tazawwud, kita melakukan perbekalan yang sangat banyak dan sangat sempurna untuk menapaki hari-hari, untuk menapaki minggu-minggu, bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Terlebih kalau kita lihat memang apa yang dikatakan oleh para ulama, asrul fitan wal malahim. Asrul fitan wal malahim itu kurang lebih kalau kita artikan dengan kita sudah mulai sedikit demi sedikit masuk ke pintu gerbang zaman penuh dengan fitnah dan zaman penuh dengan pertumpahan darah. Inilah sebenarnya hari-hari di mana kita semuanya dihantarkan ke gerbang itu. Sehingga pertemuan kita dengan bulan Ramadan tahun ini begitu spesial bagi kita. Ada kurang lebih 4, sedikitnya 4 hal yang saya garis bawahi, baik dari rangkaian tasyri', pensyariatan saum di bulan Ramadan hatta terjadinya bulan Ramadan ya. 4 hal itu adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal utama bagi kita semuanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengajarkan syariat yang sangat banyak, fokus utama mengajarkan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah bagaimana agar para sahabat memiliki keimanan yang tebal. Dan ini masa pembinaan keimanan ini mencapai 13 tahun, masa yang sangat panjang. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina kaum muslimin di Makkah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dengan bulan Ramadan itu sama karakternya, yaitu karakter keimanan. Oleh karenanya ayatnya Allah Subhanahu wa taala khususkan bukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ini kata-katanya sudah sangat spesifik. Walaupun semua orang ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala baik,
Biasanya Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia itu dimanifestasikan dengan kata-kata ya ayuhan nas. Semua manusia, semua manusia itu membutuhkan saum. Bahkan banyak binatang-binatang yang membutuhkan puasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala khusus saum di bulan Ramadan itu menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan keimanan. Agar keimanan yang telah tertanam itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu. Ketika orang mendengarkan panggilan itu maka dia akan iya saya orang yang beriman. Sehingga kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Iman telah tertanam dalam jiwa kita. Maka yang harus kita lakukan adalah inashul iman, senantiasa menyegarkan keimanan itu agar keimanan benar-benar ada pada jiwa kita. Para ulama tazkiyatun nufus mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Bagaimana bertambahnya iman dan bagaimana berkurangnya iman? Berkurangnya iman ketika ta'alluq kita, ketika interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin berkurang. Maka Ramadan merupakan fasilitas yang sangat dahsyat luar biasa, karena seluruh fasilitas di bulan Ramadan itu adalah fasilitas yang akan menghantarkan kita semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum untuk mengokohkan keimanan itu para ulama mengatakan ada 3 jalan. Yang pertama adalah jalannya adalah dengan dalil akli. Manusia itu sendiri menumbuhkan daya kritisnya dengan melakukan analisa, dengan melakukan observasi seseorang terhadap dirinya dan terhadap alam semesta, maka mereka akan dihantarkan pada satu titik bahwa dirinya alam semesta ini begitu teratur. Maka ada satu pertanyaan yang sangat mendasar, siapa yang mengatur kita semuanya? Pertanyaan itulah yang akan menghantarkan seseorang kepada ketundukan. Pertanyaan itulah yang akan menghantarkan seseorang kepada tingkat bahwa dirinya tidak jadi dengan sendirinya, bahwa dirinya ada karena ada yang mengadakan. Dirinya teratur, jagat raya ini teratur karena ada yang maha mengatur. Dan semua itu akan menghantarkan seseorang pada ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah itu kata para ulama maknanya seseorang meyakini bahwa tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tiada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, dan tiada pengatur segala hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Yang kedua adalah dengan memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kecintaan kita akan senantiasa tumbuh. Karena ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita sedang berdialog dan berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ali karramallahu wajhah mengatakan, Al-Quran itu adalah ghidhaur ruh, makanan bagi jiwa kita. Siapapun yang menjauh dari Al-Quran, seakan-akan mereka adalah manusia-manusia kurang vitamin. Ya. Manusia yang menjauh dari Al-Quran adalah manusia yang kurang vitamin. Cuma vitaminnya bukan vitamin jasad, tapi vitaminnya vitamin rohani. Ini interaksi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apapun masalah kehidupan kita sudah ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tinggal hari ini mau atau tidak kita mengkaji Al-Quran. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menegaskan, seandainya aku hilang tali pengikat untaku, maka aku akan cari di mana? Ternyata carinya di Al-Quran. Aneh, masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu? Kalau pengikat untaku hilang, maka aku akan cari di dalam Al-Quran. Mungkin secara rasional tidak masuk akal. Akan tetapi kalau kita lihat substansialnya sangat logis, dan sangat logis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran, sunnah Nabi SAW sudah sangat mudah untuk kita dapatkan. Ada seorang ulama mengatakan, seandainya zaman dahulu seperti hari ini, maka kegemilangan Islam akan sangat luar biasa.
Jangankan kodifikasi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang ulama yang mengatakan, berkomentar tentang kitab Fathur Rahman. Kitab Fathur Rahman itu kitab indeks untuk mencari ayat-ayat Al-Quran. Kitab Fathur Rahman itu dikarang abad-abad sekarang, abad-abad sekitar abad ke-16, 17. Para ulama mengatakan seandainya kitab Fathur Rahman ini sudah dikodifikasi pada zaman tabi'in, maka kemajuan di zaman tabi'in itu akan melampaui 10 kali lipat yang mereka capai. Ada para ulama hadis mengatakan seandainya kitab Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis telah terkodifikasi pada zaman tabi'in, maka zaman setelah tabi'in itu akan mengalami kemajuan yang jauh lebih maju daripada zaman yang mereka alami. Artinya seharusnya zaman kita lebih maju daripada zaman-zaman sebelumnya, karena seluruh fasilitas yang kita butuhkan sudah ada di tangan kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi memang sayangnya zaman begitu luar biasa perkembangannya, fasilitas-fasilitas untuk mengkaji Islam begitu luar biasa bertebaran, akan tetapi terkadang hal itu tidak kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, cara meningkatkan keimanan kita adalah dengan fitrah kita. Kalau istilah Pak Ahdi itu God spot seseorang, titik Tuhan. Kalau kata para ulama, fitrah manusia itu adalah al-Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya mengatakan al-fitrah hiya al-Islam. Yang dimaksud fitrah itu adalah Islam. Jadi kembali fitrah itu arti yang tepat itu bukan kembali kepada kesucian, bukan. Akan tetapi kembali kepada al-Islam, kembali melaksanakan syariat Islam. Ya. Ini yang pas menurut pandangan saya, karena para ulama mengatakan fitrah itu adalah al-Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka keimanan inilah, ketakwaan inilah yang kita butuhkan hari ini. Dan keimanan inilah menjadi modal bagi kita semuanya untuk melakukan mapping siapa sebenarnya saudara-saudara kita dan siapa sebenarnya yang bukan saudara kita seiman. Ya, jangan sampai terjebak oleh hanya sekedar isu. Jangan sampai hanya terjebak sebatas publikasi media. Karena hari ini banyak orang yang mengatakan orang ini muslim tapi sejatinya bukan orang Islam. Orang Syiah ini Islam tapi sejatinya mereka bukan. Banyak orang yang terjebak dengan ISIS itu kaum muslimin karena namanya Daulah Islamiyah. Tapi para ulama, jumhur para ulama di dunia hari ini mengatakan bahwa ISIS bukan mencerminkan umat Islam. Karena sangat jauh dari prinsip-prinsip Islam jika dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Ini keimanan ini sangat penting dan hal yang sangat luar biasa harus kita miliki dan harus kita paham betul tentang keimanan ini. Ramadan kemarin menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang imannya hidup, yang imannya semakin tebal. Karena Allah Subhanahu wa taala pupuk dengan berbagai macam fasilitas yang akan menghantarkan kita semuanya pada tingkat keimanan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan sepanjang Ramadan kemarin, hal yang sangat penting harus kita perhatikan adalah al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan sesama umat Islam. Kalau yang pertama tadi adalah keimanan, Islam atau bukan, orang yang beriman atau bukan. Maka yang kedua, ketakwaan, keimanan, Islamnya seseorang itu akan sempurna kalau mereka memperhatikan al-ukhuwah, persaudaraan. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, maka hal yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah al-mu'akhat bainal muslimin, al-mu'akhat bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan seluruh muhajirin dan seluruh ansar. Syekh As-Sa'di di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman ketika membahas
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Beliau mengatakan seseorang tidak akan pernah sempurna ketakwaannya jika dirinya hanya sebatas memperhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini semakin mempertegas orang yang bertakwa itu siapa? Mereka yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga wala tafarraqu. Dia tidak melakukan perpecahan sesama kaum muslimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bersaudara-saudara. Menjadi bersaudara. Kita bersaudara bukan hanya sebatas karena kita orang Indonesia. Karena banyak orang Indonesia sesama orang Indonesia belum pernah ketemu. Akan tetapi selain itu, selain satu bangsa dan satu negara, kita semuanya adalah satu tauhid, satu iman. Saya datang ke sini saya sangat yakin karena keimanan kita semuanya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang kita miliki. Dan ukhuwah ini merupakan buah dari iman yang sempurna. Ukhuwah adalah buah yang sempurna dari ketakwaan yang kita miliki. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-ukhuwah, persaudaraan itu bisa secara persaudaraan secara nasab, ya. Yang kedua, persaudaraan secara akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Para ulama tafsir mengatakan kenapa di situ dikatakan ikhwah? Kenapa di situ dikatakan akhun? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjabarkan kepada kita semuanya, siapapun mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seakan-akan mereka satu nasab dengan kita. Seakan-akan satu nasab dengan kita. Oleh karenanya dikatakan dengan ikhwah. Ikhwah itu adalah saudara sedaging. Ikhwah itu saudara sedarah. Kita sesama seorang muslim dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mereka semuanya adalah satu keturunan, satu darah dan satu daging dengan kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, jaga kehormatan kaum muslimin. Ketika ada seseorang yang mencela kaum muslimin, maka fusuk dia, maka berdosa dia. Ketika ada seseorang berani mengalirkan darah saudaranya se-Islam, maka dia bisa masuk ke dalam kekafiran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Sibabul muslimi, mencaci maki seorang muslim, fusuq, berdosa dia. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kafir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu persaudaraan sesama kita harus kokohkan. Karena hari ini banyak orang yang ingin menjadikan kita semuanya, baik umat Islam khususnya ataupun bangsa Indonesia umumnya, agar mereka berpecah belah. Politik paling dahsyat dari zaman dahulu, sejak zaman Fir'aun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Al-ayat. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang paling congkak di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Fir'aun untuk melanggengkan kecongkakannya, untuk melanggengkan kekuasaannya, dia menjadikan masyarakatnya syi'an. Syi'an itu berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia mengangkat satu kelompok ini kemudian menindas kelompok yang lain. Istilah kita dalam peribahasa kita, ini adalah politik belah bambu.
Yang namanya membelah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Kita sesama umat Islam, kita sesama warga negara bangsa Indonesia, jangan sampai dipecah belah oleh orang lain. Jangan sampai kita dipecah belah oleh isme yang lain. Jangan sampai kita dipecah belah oleh ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahaman yang lain. Umat Islam semuanya bersaudara. Apapun ormas Anda, apapun harokah dakwah Anda, apapun partai Anda, ketika semuanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita semuanya bersaudara. Kita perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, Muhajirin dan Ansar. Ketika Muhajirin datang ke Madinah, maka para Ansar mengatakan, wahai saudaraku, saya memiliki banyak harta, saya memiliki banyak rumah, dan bahkan istri saya pun banyak. Silahkan Anda pilih mau yang mana. Masya Allah, luar biasa. Berlapang dadanya terhadap saudara-saudaranya. Ketika saudaranya mendapatkan kesulitan, Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Kalaupun membawa sesuatu secukupnya. Mereka membutuhkan banyak hal. Ketika telah sampai di Madinah, maka Al-Ansar, kaum Ansar langsung membantu kaum muslimin, dan mereka memposisikan Muhajirin itu persis seperti saudaranya sendiri. Di bulan Ramadan pun kita mendapatkan hal itu dengan iftar jama'inya. Ada iftar jama'i dengan keluarga, iya kan? Ada buka puasa dengan teman-teman di kantor, ada buka puasa dengan CRT, CRW, seklaster, semuanya dikonsolidasikan, semuanya disolidkan, dan ini adalah nilai-nilai luhur yang harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai iftar jama'i itu hanya ada di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya kita tidak kenal dengan buka puasa bersama. Ya, sesekali kita melakukan buka puasa bersama Senin Kamis. Kita sesekali melakukan buka bersama Ayyamul Bid, saum sunnah di pertengahan bulan. Jangan sampai ngolos semuanya. 11 bulan kalau enggak Ramadan, enggak pernah kita buka puasa bersama. Ya. Karena hal ini merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya untuk berkonsolidasi sesama kaum muslimin agar ukhuwah persaudaraan di antara kita tetap senantiasa terjaga. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa catat dari perjalanan Ramadan kemarin, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah al-ukhuwah, setelah persaudaraan adalah pengokohan perekonomian kita. Saya katakan tadi persaudaraan sangat penting untuk kita perhatikan, karena hari ini dan bulan-bulan ke depan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik persaudaraan sesama nasab, sesama umat Islam, ataupun secara bernegara, terutama setelah keputusan MK. Ya, betul? Setelah keputusan MK diketuk palu, maka ujian pertama yang akan dihadapi oleh kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia adalah ujian persaudaraan. Apakah kita menjadi orang-orang yang legowo atau tidak? Ingat, bangsa asing akan masuk ke negara kita ketika kita lemah, dan orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia ini ada akan menggunakan momentum ini menjadi momentum paling berharga yang tidak akan pernah mereka lewatkan di bangsa ini. Dan seluruh bangsa-bangsa, kalau kita lihat Mesir, penggulingannya Mesir, kekacauan Mesir terjadi ketika pergantian presiden. Semuanya, Syria, kemudian Irak, dan tempat-tempat yang lainnya, semuanya kacau
ketika pergantian presiden. Maka kita sebagai umat Islam Indonesia, maka kita harus menjadi garda terdepan menjaga keutuhan sesama umat Islam dan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi adalah kekokohan ekonomi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap muslim tidak boleh menjadi beban muslim yang lain. Kita lihat ketika para muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka ditawarkan ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ditawarkan oleh Sa'id bin Rabi'ah berbagai macam kenikmatan, kekayaan dan harta benda, maka Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai para sahabat, tunjukkan kepadaku asal." Kemudian ada lagi Abu Thalhah. Abu Thalhah ini kalau kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Abu Thalhah ini adalah orang yang paling kaya di Madinah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah. Namanya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Tapi di kalangan kita, di masyarakat awam umumnya tidak mengenal sosok Abu Thalhah ini. Padahal Abu Thalhah adalah di antara sahabat Ansor yang paling kaya, bahkan terkaya kata Imam Ibnu Katsir ketika di Madinah. Ketika beliau mendengarkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Thalhah radhiyallahu anhu langsung mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, sesungguhnya harta begini. Maka ketika aku mendengarkan ayat ini, maka aku ingin memberikan semua harta yang aku miliki kepadamu ya Rasulullah." Luar biasanya Abu Thalhah. Ya. Tapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggambarkan pula bagaimana kondisi Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar. Dan ini pun tiga gambaran pencapaian manusia terhadap uang, terhadap harta. Kalau yang pertama tadi Abu Thalhah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mendengarkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan pernah tercapai surga sehingga engkau menginfakkan apa yang kalian cintai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya tanah sepengki." Kalau istilah kita gitu. "Ya Rasulullah, saya punya tanah sepengki itu di Khaybar." "Ya Rasulullah, saya mau menginfakkan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hal itu. Ketika ayat infak ini turun, langsung seluruh para sahabat responnya berbeda-beda. Ada yang langsung semuanya, ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya tanah sepengki." Kalau istilah Imam Ibnu Katsir, "Li sahman." Aku punya tanah sedikit, gitu. Kalau istilah kita, punya tanah sepengki. Tapi diinfakkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini cara berinfaknya lain. Cara berinfaknya tidak seperti Abu Thalhah dan tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bapaknya. Kalau Ibnu Umar ini mengatakan begini, "Sesungguhnya saya punya tetangga, tapi warga negaranya orang Romawi, perempuan, cantik luar biasa. Saya sangat ingin menyelamatkan akidahnya dan saya sangat ingin membinanya sehingga dia menjadi seorang muslim sejati. Ya Rasulullah, kalau aku dinikahkan dengan dia mau." Ini yang ketiga, ini gaya infaknya. Lihat ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya harta, tapi punya semangat untuk berjuang. Ini yang dilihatnya bukan nikahnya doang. Halo. Ini para pemuda di sini kok senyum-senyum. Masya Allah. Hanya punya semangat untuk membina, untuk mendidik. Maka itu pun dikeluarkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang saya ingin katakan, pengokohan ekonomi itu bukan
kita harus menjadi orang-orang kaya semuanya. Kenapa? Karena yang namanya rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada menjadikan orang rizkinya tak tertahan. Banjir aja ngalir terus. Ya, dia nggak usah kemana-mana, rizkinya ngalir. Ada juga orang yang urusan rizki ini BP 20. Kalau zaman dulu kita kenalnya cuma BP berapa di sekolah tuh? Ya BP 7. BP 3. BP 3. Kalau ini BP-nya sampai BP 20. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, kepala puyeng-puyeng, pinggang pegal-pegal, pantat peot-peot. 20. Ada orang yang sudah adu belajar istilahnya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hartanya ada tiba-tiba nggak dapat. Yang saya maksudkan pengokohan harta, pengokohan ekonomi itu bukan banyak atau sedikit, tapi yang saya ingin tegaskan adalah halalkah harta kita atau tidak, haramkah harta kita atau tidak, atau mungkin harta kita banyak yang syubhat, banyak yang nggak jelas. Ya, ini yang sangat penting. Karena banyak orang-orang kaya berlimpah hartanya tapi tidak menikmati kekayaannya. Ada orang yang biasa-biasa saja dari segi harta tapi dia begitu menikmati harta. Bahkan ada orang yang nggak punya harta tapi dia menikmati hartanya. Ya. Keberkahan yang saya maksudkan dalam pengokohan harta itu. Karena keberkahan ini sangat mudah kalau kita ikuti rule keberkahan, dan keberkahan ini akan menjauh kalau kita tidak mengikuti rule keberkahan itu. Keberkahan harta itu akan kita dapatkan minimal dengan dua hal. Yang pertama adalah keluarkan yang wajibnya. Keluarkan yang wajibnya dari harta kita itu adalah zakat. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah harta janin yang sudah jelas ditiupkan ruhnya, para ulama fikih mengatakan maka janin tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrah. Walaupun dia belum lahir, kalau sudah jelas ruhnya sudah ditiupkan, maka para ulama fikih mengatakan wajib dikeluarkan zakat. Untuk apa? Agar generasi-generasi kita semakin berkah, harta kita semakin berkah. Kalau kita banyak harta tapi tidak memperhatikan zakatnya, na'udzubillah, itu mana na'udzubillah, ternyata yang kita makan itu ada hak-hak orang lain. Ini masalah zakat. Dan zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Silahkan nanti lakukan kajian-kajian di kesempatan yang lain tentang zakat, ya. Dan insya Allah Kiai Haji Azwar Riza ini adalah di antara pakar-pakar zakat. Karena beliau ini dulunya sebenarnya aktivis dompet du'afa. Jadi paham betul tentang dunia berzakat. Kemudian yang kedua yang sunnahnya. Yang sunnahnya dari harta kita itu adalah sedekah. Yang sunnahnya dari harta kita adalah infak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, infak atau sedekah yang dikeluarkan, jangan sampai ada berpikiran, waduh kalau saya terus-terusan infak, terus-terusan sedekah, harta saya berkurang. Justru tidak. Infak dan sedekah yang kita keluarkan itu layaknya seseorang menggali sumur. Semakin dalam maka airnya akan semakin keluar. Semakin sumur itu digali maka airnya akan semakin keluar dan semakin tidak tertahankan. Orang yang merajinkan infak dan sedekah di pagi hari, maka seluruh para malaikat berdoa kepada orang tersebut, ya Allah, berikan orang ini keberkahan, bukakan pintu rizki kepada orang-orang ini, ya Allah. Subhanallah, bulan Ramadan kalau kita perhatikan banyak orang yang saum
Akan tetapi banyak pula orang yang memberikan iftar untuk saum. Bahkan iftar untuk saum itu dibagi di jalanan, ya kan? Dibagi-bagi di jalanan, itu sedekah, subhanallah. Di masjid sudah sangat jelas. Untuk iftar Ramadan, sedekah saja orang ketika bulan Ramadan sampai dibagi-bagi di jalanan. Tapi pemandangan itu kita tidak dapatkan setelah Ramadan tiada. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, harta itu layaknya tangan kanan dengan tangan kiri. Kita lihat tangan kanan dengan tangan kiri. Ketika seseorang mendapatkan tender sebuah proyek, yang nanda tangan itu siapa? Biasanya mayoritas orang yang nanda tangan kanan. Betul? Proyek itu sudah jadi atau belum? Sudah menghasilkan atau belum? Belum. Tapi ketika proyek itu sudah jadi dan sudah menghasilkan, kemudian kita punya uang beli jam tangan. Biasanya jam tangan dipakai oleh tangan yang mana? Mayoritas orang pakai jam tangan itu jam di kiri. Yang nanda tangan proyeknya tangan kanan, tapi setelah uangnya dapat dikasih ke siapa? Masya Allah. Ini tangan kita saja nggak berebut, iya kan? Tangan kita saja nggak berebut, tapi lihat tangan kiri dikasih harta, tapi tangan kiri itu tugasnya ngapain? Nggak protes, tangan kiri nggak protes. Semuanya melakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas. Semuanya bekerja sama dan semuanya tidak ada yang protes. Ini hukum-hukum di alam. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, harta itu tidak boleh terkumpul hanya pada seseorang. Ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Islam bukan kapitalis. Islam beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis sistem harta hanya dikuasai oleh sebagian orang. Tapi kalau di dalam Islam harta itu harus didistribusikan kepada seluruh umat manusia. Di antaranya dengan ada sistem zakat, infak dan sedekah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Dengan terdistribusikannya harta-harta yang kita miliki, bagi kita secara pribadi dan keluarga, harta itu akan semakin berkah. Bagi umat Islam pun, umat Islam akan semakin bermarwah, akan semakin terhormat karena terhindar dari kemiskinan demi kemiskinan. Ini tentang harta. Dan Islam sekali lagi tidak mencela harta. Bahkan Islam menganjurkan kepada setiap umat Islam ketika mereka hendak sholat ke masjid, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum. Bawa perhiasan kalian setiap kalian hendak ke masjid. Tapi bukan berarti seluruh emas yang ada di rumah kita dimasukin ke karung kemudian kita bawa-bawa ke masjid. Bukan begitu maksudnya. Ya? Bukan begitu maksudnya. Semua gelang semuanya dimasukin ke karung kemudian kita bawa-bawa ke masjid. Bukan begitu maksudnya. Ketika kita masuk ke masjid, maka berpakaianlah. Ketika kita masuk ke masjid, maka berpenampilanlah yang sangat layak, karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bertemu dengan presiden saja, mau bertemu dengan gubernur, jangankan itu, mau hadir di majelis ilmu saja seperti ini, semua orang ingin berpenampilan yang layak. Ini menunjukkan harta kita harus kita jaga. Islam tidak membenci harta, bahkan Islam menyuruh kita semuanya untuk kaya agar kita bisa zakat, agar kita bisa infak, agar kita bisa sedekah, agar kita bisa naik haji, agar kita bisa melakukan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya seperti ini. Ini yang ketiga tentang harta. Dan para sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan itu, kita pun membutuhkan iman. Yang keempat, yang terakhir adalah tumbuhkan jiwa patriotisme dalam jiwa kita. Tumbuhkan semangat juang dalam jiwa kita. Kalau kita lihat
kewajiban Ramadan ini, saum di bulan Ramadan ini adalah tahun kedua dan pada bulan Sya'ban. Ketika Ramadan, pas Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjihad. Walaupun memang sebelumnya tidak ada niat untuk jihad. Tidak ada niat untuk berperang maksud saya. Karena niatnya memang hanya sebatas mencegah rombongan kafir Quraisy yang dulu mereka mengambil harta kaum muslimin dan mereka sudah melakukan perjalanan dari Syam. Ya kan? Maka terjadilah di situ perang yang disebut dengan perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi ketika bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan tahun ini mengingatkan kita semuanya dengan jiwa-jiwa para pejuang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan tahun ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya, "Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya para pejuang, bukan menjadi para pengecut." Walaupun hari ini para ustadz, para kiai, para ulama sangat berhati-hati membahas masalah perjuangan. Kenapa? Karena hari ini orang-orang yang benci terhadap Islam itu sudah mengimajikan perjuangan atau bahasa agamanya jihad itu dengan image yang sangat buruk. Ya, dengan image yang sangat buruk. Padahal Islam mewajibkan kita semuanya untuk senantiasa berjuang. Dan negara ini menjadi negara yang merdeka hasil dari perjuangan para ulama dan para sahabat. Negara ini bisa terbebas dari seluruh penjajah karena negara ini masih banyak para pejuangnya, terutama para ulama dan para santri. Silakan bapak-bapak haji buku Api Sejarah Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Kemudian buku tipis sama pengarangnya Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, menemukan sejarah judulnya, menemukan sejarah. Kemudian yang kedua Api Sejarah. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya yang paling berkontribusi terhadap kemerdekaan negara kita adalah para ulama dan santrinya. Para ahli sejarah mengatakan kenapa Republik Indonesia ini disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mencerminkan dua hal. Pertama, secara teritori memang kita semuanya disatukan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian secara ideologis, karena memang dari Sabang sampai Merauke itu disatukan dengan semangat yang sama, yaitu semangat tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tanpa tauhid, maka negara yang besar ini tidak mungkin bisa bersatu. Negara yang banyak sukunya, paling banyak suku bahasanya, tidak mungkin bisa bertahan sampai hari ini seperti ini. Tidak mungkin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya bisa lakukan komparasi kajian terhadap negara-negara selain bangsa Indonesia. Ternyata seluruh negara-negara di Amerika, seluruh negara-negara di Eropa, dan seluruh negara-negara di benua-benua lain yang mayoritas umatnya bukan umat Islam, negaranya kecil-kecil. Kajian teritori. Dan dalam kajian saya mengatakan, kenapa mereka kecil-kecil? Ternyata teritori itu dipengaruhi oleh ideologi. Kenapa teritori mereka sangat kecil? Karena mereka sangat egois dan ideologinya adalah ideologi selain Islam. Tapi kalau negara-negara Islam, wabil khusus Indonesia, menjadi negara yang paling besar di dunia ini karena bangsa Indonesia diikat dengan satu semangat, yaitu semangat kalimatul tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi bangsa besar. Tanpa itu hari ini kita bisa melihat upaya-upaya memisahkan wilayah
kepulauannya dari negara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, siapa yang akan tetap menjadikan bangsa ini menjadi bangsa besar? Siapa yang akan menjadikan negara ini menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain kalau bukan kita? Dan itu membutuhkan jiwa-jiwa yang memiliki semangat perjuangan. Kalau kita tidak memiliki semangat perjuangan untuk menegakkan kebenaran, maka pasti semangat perjuangannya adalah perjuangan liddunya, hanya sekedar mencari dunia, hanya sekedar mencari sesuap nasi. Kalau perjuangannya sudah berubah, tujuan perjuangannya, semangat perjuangannya sudah berubah, yang tadinya untuk menegakkan al-Islam menjadi hanya sesuap nasi, maka tunggulah kehancurannya. Fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran demi kehancuran. Kenapa bangsa kita dulu sangat disegani? Peci hitam itu sangat disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Betul? Betul Pak ya? Peci hitam itu sangat disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, karena pasti orang yang memakai peci hitam itu orang Indonesia, itu orang Melayu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena zaman dahulu mayoritas tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam sama tujuannya, orientasinya sama, bagaimana agar menjadikan bumi Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun sama dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah inilah yang akan menjadikan baldah thayyibah. Dan penegakan kalimat thayyibah agar menjadi baldah thayyibah itu membutuhkan semangat perjuangan. Dan semangat perjuangan inilah yang hari demi hari mulai pudar pada jiwa-jiwa kaum muda. Semangat berjuang inilah yang hari demi hari mulai pudar di kaum muda. Saya ingin ulang lagi, semangat berjuang inilah yang hari demi hari mulai pudar pada jiwa-jiwa kaum muda. Kalau kaum mudanya seperti saya dan seperti antum semuanya, seperti ibu-ibu yang calon ibu yang ada di depan saya ini sudah mulai memudar, maka akan seperti apa generasi-generasi kita ke depan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan semangat perang Badar. Oleh karenanya banyak tokoh-tokoh Islam mengatakan semangatnya perang Badar. Kalau dalam kacamata saya wajar ada tokoh yang mengatakan seperti itu, karena memang Ramadan ketika dilaksanakan pertama kali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dipertemukan dengan perang Badar. Dan memang Ramadan tahun ini di negara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kembali bahwa kita adalah generasi-generasi para pejuang. Dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa perjuangan kita hari ini? Apa perjuangan kita hari ini? Perjuangan kita hari ini tahapannya bukan sebagaimana ISIS, bukan. Tapi perjuangan hari ini perjuangan kita hari ini adalah bagaimana agar Al-Quranul Karim itu tertanam betul pada jiwa-jiwa kita. Bagaimana agar Al-Quranul Karim itu tertanam pada generasi-generasi setelah kita, terutama pada anak-anak kita. Karena inilah modal utama dalam perjuangan itu. Kita lihat di Gaza, sampai hari ini Gaza masih perang. Sampai hari ini ribuan korban kaum muslimin sudah melayang syahid. Akan tetapi satu pertanyaan, kenapa Gaza itu menjadi wilayah yang tidak bisa dimusnahkan? Kenapa Gaza itu menjadi wilayah, bahkan menjadi satu-satunya wilayah yang sangat ditakuti oleh Israel? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kunci utamanya adalah karena hampir semua orang-orang yang menduduki Gaza itu adalah hafizul Quran, para hafal. Saya sempat menangis sebenarnya ketika wisuda angkatan pertama RKBS. Wisuda angkatan pertama kaderisasi penghafal Quran yang ada di Pondok Gede. Kalau sekarang alhamdulillah sudah angkatan ketiga. Ketika kita wisuda, santri-santri jumlahnya berapa? 15 orang.
Saya baca di Gaza, sebulan sebelum kita mungkin sudah anak-anak santri yang 15 orang hafiz Al-Quran di angkatan pertama, saya baca bulan sebelumnya di Gaza yang diwisuda para penghafal Quran itu adalah 10.000. Masya Allah. Saya menangis pada waktu itu. Ya Allah, kami umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi yang bisa saya wisuda hanya sebatas 15. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya sedang sakit pakai pangkat. Saya bilang, ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk hidup terus sehingga lahir dari kami semuanya minimal ya Allah 1 juta penghafal Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran dan paham isi Al-Quran, dan mereka punya semangat untuk siap berjuang untuk menegakkan Al-Quran. Ini semangat yang harusnya biasa kita tanamkan dari generasi ke generasi. Karena dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, derajat generasi kita, dan derajat bangsa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum itu dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan derajat kaum-kaum bangsa-bangsa itu ketika mereka sudah berani meninggalkan Al-Quran. Dan saya ingat betul ketika Soekarno meluncurkan tarjamah Departemen Agama pertama pada bulan Ramadan, dan bulannya bulan Agustus pada waktu itu, Soekarno mengatakan, ketika bangsa kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat bangsa ini setinggi-tingginya derajat. Dan ketika bangsa ini sudah meninggalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan derajat bangsa ini sehina-hinanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Dan inilah pula yang diingatkan oleh presiden pertama kita, terlepas dari ilmu yang lainnya. Tapi semangat ini yang beliau tanamkan. Ketika ada anaknya tidak mendengarkan wasiat dari bapaknya, maka dia adalah anak durhaka. Betul? Ketika ada warga negara yang tidak mendengarkan wasiat presidennya agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, maka mereka adalah warga negara yang tidak sama semangatnya dengan pemimpin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kalau pada bulan Ramadan kemarin kita selalu hafal Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, mudah-mudahan Syawal ini kita sudah menghafal. Kalaupun ada yang belum khatam, ya mudah-mudahan terus kita jaga semangat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang sukses menjalani Ramadan kemarin, sehingga Ramadan always on, Ramadan senantiasa hidup dalam jiwa kita. Dan semoga kita semuanya menjadi manusia-manusia yang beriman tebal, berukhuwah, menjaga persaudaraan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta-harta yang kita miliki dan Allah Subhanahu wa taala titipkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya manusia-manusia yang siap berjuang. Dan semoga terlahir dari kita semuanya generasi-generasi para pejuang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau menambahkan atau bertanya, saya persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendalanya di mana Ustadz? Kita mau ngadain acara tuh, acara dunia tuh di lingkungan kita tuh terlaksana melulu gitu. Ngajuin anak yatim, akhirnya udah dianiaya kita, akhirnya terbebas dianiaya, akhirnya ada yang membuka jalannya gitu kan. Kenapa
kalau mau minta pergi haji belum mau umroh gitu. Yang lain kan ada orang 4 kali udah mandi umroh gitu kan. Oh kita susah banget apa gejalanya itu. Makanya bisa pengen nanya itu. Ibu ini bertanya, udah terus ngedoa pengen haji dan umroh tapi belum terlaksana juga. Begitu ya? Bagaimana caranya? Caranya yang pertama tanya ke Pak Haji Riza. Karena beliau ini membuka Biro Haji dan Umroh, travel haji dan umroh. Itu ya Bu ya, pesan saya itu yang pertama langsung komunikasi dengan Pak Haji Riza karena beliau bosnya. Yang kedua Bu, ini pengalaman saya ketika ditanya istri saya, Bi buat apa bikin paspor, saya bilang ke istri saya mau umroh. Emang Abi punya duit? Saya bilang Allah Maha tahu gitu. Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya bikin paspor itu buat umroh saja. Setelah itu ternyata 2 bulan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan saya dengan teman-teman Stephen. Seluruh teman-teman Stephen diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui teman-teman Stephen untuk umroh. Saya juga nggak tahu. Saya juga kapan nabungnya saya juga nggak tahu. Karena setiap punya uang harus. Tapi begini masalah haji dan umroh, Allah sudah punya titis tulisnya. Allah Subhanahu wa taala sudah punya ketetapannya kapan kita akan umroh, kapan kita akan haji. Yang di pojok ibu sedang menanti giliran haji itu 15 tahun yang akan datang. Tapi sudah dari sekarang sudah niat itu sudah tertanam. 15 tahun yang akan datang umur saya sudah 71 tahun. 15 tahun yang akan datang saya masih hidup tidak ya? Yang penting niat. Terjadi atau tidak yang penting niat. Dan insya Allah semua orang sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umroh. Jadi jangan sampai ada kata begini, belum ada panggilan buat saya mah. Udah ada panggilan mah, tinggal nunggu waktu. Ya, mau belum haji belum. Insya Allah saya berdoa terus, saya ikhtiar terus, dan saya sangat yakin, hakul yakin Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan saya untuk melaksanakan ibadah haji. Dua-duanya betul. Iya. Jadi itu dua-duanya benar. Tidak ada yang salah perkataan para ulama karena itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, baik cukup ya. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup halal bihalal ini, majelis taklim ini dengan membaca dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana
فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضيق اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الطغيان يا الله يا ربنا segala puja dan puji hanyalah milik kami bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu, hanya kepadamu kami memohon, tiada daya dan upaya hanya milik-Mu ya Allah. Ya Rabbana, Engkau Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami, segala dosa kedua orang tua kami, segala dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kami memohon ridha dan surga-Mu, kami berlindung dari murka dan neraka. Ya Rabbana, berkahi ilmu yang telah kami dapatkan, berkahi harta yang Engkau titipkan, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami melupakan ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami belum mampu melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami belum mampu menjadi bapak yang saleh. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika istri kami belum menjadi istri yang salehah. Ya Rabbana, lahirkan dari kami semuanya anak-anak yang saleh dan salehah, generasi-generasi para penghafal Quran, generasi-generasi para ulama, generasi-generasi para pejuang. Ikat hati kami dengan ikatan iman ya Allah. Matikan kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.